Sahabat JMSI dimanapun Anda berada, yang hari ini masih menggantung di awang-awang, turun ke bumi, kemudian untuk mencari satu inspirasi informasi menarik dan penting selintas di dunia pendidikan di Kabupaten Tulungagung Barat. Dan hari ini kembali JMSI menghadirkan salah satu manusia supernya tuh Bapak, yaitu Bapak Abdul Rahman. Beliau adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung Barat. Langsung kita jemput dan check it out. Selamat pagi Pak Sekretaris. Selamat pagi Pak Wawan. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Sekretaris? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat ya. Iya. Sapa dulu dong pemirsa kita yang keren-keren di luar sana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dari MSI yang saya hormati, pada pagi hari ini saya kebetulan dihadiri oleh Mas Wawan dari JMSI untuk melakukan wawancara. Entah apa pula ya. Iya. Ya alhamdulillah ya, ini memang kesempatan yang unik dan luar biasa karena kebetulan di tengah-tengah kesibukan itu kan perlu satu sinkronisasi jadwal yang luar biasa ini. Betul, iya. Sesuai dengan boxinya beliau adalah manajerialnya kantor ini sehingga untuk mengganggu beliau ini agak ngeri-ngeri sedap sayangnya. Ya, Pak Sekretaris, jadi begini. Hari ini saya kepingin bagaimana kita menginformasikan kepada publik, kepada masyarakat bahwa terkait dengan bagaimana dan apa sih Dinas Pendidikan ini yang menjadi kewenangannya, kemudian menjadi tugas pokoknya di Kabupaten Tulungagung Barat, sehingga dengan sistem pendidikan yang saat ini itu masyarakat bisa memahami secara keseluruhan. Oke. Baik, terima kasih. Saya sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya sahabat JMSI dimanapun Anda berada, yang hari ini menggantung di dalam hal ini, sebagaimana yang tadi dipertanyakan atau disampaikan oleh Mas Wan tadi, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut, bahwa kami adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung Barat. Dalam hal ini punya kewenangan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten itu kewenangannya adalah mengurusi atau katakanlah melaksanakan tugas yang dibebankan oleh pemerintah dari pusat mengenai masalah pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar yang dimaksud adalah pendidikan yang setingkat mulai dari PAUD, SD, dan SMP. Sementara untuk pendidikan menengah, katakanlah SMA, SMK, itu adalah kewenangan provinsi. Dan perguruan tinggi adalah kewenangan pusat. Sementara untuk madrasah, itu adalah kewenangan Departemen Agama. Jadi untuk kabupaten kita kewenangannya adalah mengurusi mengenai masalah pendidikan PAUD, dalam hal ini juga kesetaraan, kemudian pendidikan dasar itu SD dan SMP, dan juga ya sebatas itu yang kita urus, yang jadi kewenangan kita ya, pendidikan dasar plus PAUD. PAUD ya. Jadi gini Pak Sekretaris, kemudian tentu untuk menggerakkan roda manajerial Dinas Pendidikan ini, jenengan dan Pak Kepala Dinas itu kan dibantu oleh bidang-bidang nih. Bidang-bidang yang kemudian bidang-bidang ini secara spesifik menangani bidangnya masing-masing. Boleh diinformasikan? Oke. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung Barat ini punya 4 bidang. Satu sekretariat. Nah, bidang-bidang yang ada di kita, pertama bidang Dikdas namanya. Bidang Dikdas ini yang ditangani adalah sekolah. Sekolah, kemudian kurikulumnya, pembelajarannya, termasuk sarana prasarananya. Itu yang ditangani di bidang Dikdas. Kemudian ada namanya bidang GTK.
atau singkatan dari guru dan tenaga kependidikan. Jadi bidang ini menangani masalah guru, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya, TU dan sebagainya. Artinya urusan sertifikasi, urusan naik pangkat, urusan pensiun, cuti, dan lain sebagainya, bidang inilah yang menangani. Bidang GTK namanya. Selanjutnya kita juga ada bidang PAUD dan Dikmas. PAUD dan Dikmas. PAUD dan Dikmas. Jadi bidang PAUD dan Dikmas ini menangani mengenai masalah pendidikan anak Usia dini, prasekolah atau usia dini, PAUD dan TK, dan juga ditambah Dikmas atau pendidikan masyarakat. Ini menarik nih, pendidikan masyarakat. Pendidikan ini masyarakat. Boleh dikasih gambaran dikit ya pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat ini yang kita kenal dengan paket A, paket B, paket C. Nah itu. Jadi ini tercover di dalam satu bidang. Satu bidang. Ya, artinya bidang PAUD dan TK dan plus bidang Dikmas. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, kita punya satu bidang namanya bidang kebudayaan. Kebudayaan ini tadinya ada di Diklus, di Pora. Iya, sekarang sudah kita tarik sesuai dengan nomenklatur pusat, dikembalikan ke Dinas Pendidikan. Nah, di bidang kebudayaan ini menangani masalah budaya, baik seni tradisional, kemudian situs-situs budaya, kemudian semua yang berkaitan dengan adat istiadat. Iya, adat istiadat, ya, benda-benda sejarah dan sebagainya, ya. Nah, ini yang ditangani atau dikerjakan oleh bidang kebudayaan. Dan terakhir sekretariat membidangi seluruh dinas ini sebagai koordinatornya. Iya. Artinya di sekretariat ini ya bidang administrasi kita. Administrasi, surat menyurat, humas, kemudian perlengkapan, sarana prasarana kantor, dan keuangan serta perencanaan. Itu ada di sekretariat. Ada di sekretariat. Pokoknya bagian roda mesinnya. Mesinnya dinas. Luar. Kemudian perkondisi hari ini, Pak Sekretaris, dengan luasnya cakupan pendidikan dasar plus PAUD, TK, dan Dikmas tadi, bagaimana menggerakkan kesekretariatan. Ini secara ketenagaan di kantor sendiri, Pak. Saat ini kurangkah, lebihkah, atau seperti apa pemandangan dengan sistem yang luar biasa ini? Ya, jadi khusus Dinas Pendidikan, baik personil kita di Dinas Pendidikan ini, artinya pegawainya, maupun kita bicara masalah guru, ya tentu kita masih kurang, masih belum cukup lah. Ini secara spesifik dulu, terkait dengan yang ada di kantor, di Dinas Pendidikannya sendiri, untuk masalah ketenaga kerjaannya ataupun pegawainya. Ya, jadi rata-rata kami ini nggak ada staf. Rata-rata nggak ada staf. Kalau pejabatnya sih sudah cukup. Ya, sudah terisi maksudnya. Tapi stafnya yang masih kurang. Artinya kami masih membutuhkan dalam hal ini dibantu tenaga honorer. Untung ada tenaga honorer. Yang bisa membantu kita. Ya, mudah-mudahan lah ya. Depan kita dapat tenaga tambahan yang memang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Amin. Ya. Nah, kemudian kalau kondisi di sekolah, tenaga pengajar, mungkin dari mulai kepala sekolahnya atau seperti apa, tingkat kekurangannya itu seperti apa? Apakah masih bisa di-cover atau sangat signifikan sehingga kita perlu untuk pengangkatan? Ya, jadi untuk di sekolah kita bicara masalah guru dan pengawas. Kita masih banyak membutuhkan tenaga guru yang belum PNS ataupun belum P3K. Artinya masih banyak kurang. Masih sekitar masih banyaklah 700-an bisa lebih. Untuk menuju ideal tadi. Iya, untuk menuju ideal tadi. Artinya kita masih ditutupi oleh guru honor sekarang.
guru Terus kalau honor. per hari ini pendidikan dasar kita mulai dari TK, Dikmas sampai ke 9 tahunnya, kita sudah ada berapa sekolah? Kalau sekolah itu SD ada 170-an, nanti bisa ditanya ke tepatnya. Iya, kemudian SMP 50 sekian. Kalau TK PAUD ada 180-an. Itu sudah termasuk swasta ya? Ya, negeri dan swasta. Tapi di luar yang MTS. Di luar kita itu tidak kan, menghitung itu yang karena cukup kita tidak mengelola itu. kita Nah, Berarti jadi benar ya kalau kita masih butuh begitu tenaga guru iya, gitu. jadi kami sangat berharap sekali ada pengangkatan guru ya setidak-tidaknya dalam bentuk P3K lah, ya, ya. Untuk supaya bisa berjalan normal. Lebih-lebih begini Mas Wawan, karena kita mendengar bahwa ke depan kita ini tidak ada lagi istilah tenaga honor. Iya, betul. Iya kan? Karena ada wacananya bahwa ke depan ini yang namanya pegawai itu cuma 2 macam. Kalau nggak PNS atau ASN, P3K. Nah, kalau ini betul-betul dilaksanakan aturan ini, bagaimana nasib guru honor kita? Dan bagaimana nasib sekolah kalau misalnya guru honor itu nggak ada? Tapi kan berarti dengan rencana itu, dengan rencana program itu, otomatis kan guru-guru honor yang sekarang sedang mengabdi itu, otomatis ada kemungkinan mereka ditarik di. Ya, harapan kami sangat-sangat artinya bisa yang sedang honor sekarang, status masih honor bisa diangkat menjadi guru P3K. Iya, karena saya punya pengalaman itu agak unik ini terkait dengan Oke, guru. iya. Agak unik. Kalau saya bilang miris ya lumayan lah ya, artinya memang kita perlu perhatian khusus untuk teman-teman tenaga pengajar atau tenaga pendidik. Kenapa saya bilang gitu? Saya dulu sempat dengar kata-kata mutiara begini dari salah satu mentor saya dulu. Kalau pengajarnya saja sudah stres, ya kan? Iya. Sudah stres. Kemudian apa yang diajarkan? Kalau bukan kesetresannya. Contoh, salah satunya adalah bagaimana mereka mendapat penghidupan yang layak. Iya. Ya, kalau honor kan ya semampunya sekolah toh, Iya. kebijakan sekolah toh, Iya. ya otomatis mereka harus berbagi jam dengan sekolah yang lain. Yang lain, iya betul. Dan mereka juga harus menambah penghasilan dari sumber yang lain. Yang lain, nah, ya. tentu ini juga menjadi satu kendala untuk menjadikan murid-murid yang berkualitas. Kita berdoa bersama Pak. Iya, amin. Ya mudah-mudahan. Pak Sekretaris yang terakhir. Bagaimana dengan program-program yang kita punya sekarang, Pak? Karena kan sistem pendidikan dari pusat ini yang kita sedang laksanakan ini kan ada perubahan. Iya, betul. Bahkan ganti pimpinan berubah. Nah ini nggak usah ngikutin ritmenya lah ya, itu pasti bikin pusing. Tapi maksudku gini, program yang memang itu dikuatkan oleh Dinas Pendidikan Tulungagung Barat dalam rangka melaksanakan program yang memang dari pusat. Oke. Jadi sekarang kita Dinas Pendidikan ini punya beberapa program, katakanlah program unggulan kita. Yang pertama program Tubaba Cerdas, ya, yang sudah beberapa tahun ini berjalan dan satu-satunya dari Tulungagung Barat ini. Tubaba Cerdas itu ini. Saya turut berbangga hati itu. Iya. Itu ada ketuanya Kabid GTK. Ada khusus. Nah, ketuanya, iya. Kita jangan ngobrol. Iya. Dan ini sudah diakui. Betul, nasional sudah. Keberhasilannya, iya. Karena kita menghadirkan katakanlah pengajar-pengajar dari luar daerah. Iya, kita rekrut. Yang pertama, yang kedua kita ada namanya sekolah seni. Yang di Uluan ya. Yang di Uluan, ya. Kemudian yang ketiga, kita sekarang sudah menerapkan pendidikan karakter. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Barat ini sudah menciptakan sebuah modul yang sudah kita berlakukan di sekolah-sekolah untuk menerapkan pendidikan karakter ini. Boleh disenggol dikit Pak tentang pendidikan karakter, gambaran secara umum? Ya, pendidikan karakter ya artinya kita membangun karakter anak. Jadi, karakter anaknya ya kita memang. Iya, jadi nah disinilah kita membutuhkan guru-guru yang profesional. Dalam hal ini kita ini ada dua macam guru penggerak. Ada guru penggerak yang memang lahir dari Tulungagung Barat itu sendiri, dan ini sudah lama kita memilikinya. Putra-putri terbaik. Putra, iya, Tubaba. Guru penggerak yang milik daerah. Milik daerah. Diambil dari para guru honorer, dan mereka ini duta-duta guru. Artinya mereka lah yang katakanlah berkiprah di sekolah, menggerakkan sekolah, memotivasi guru-guru yang lain
Sehingga ya seperti apa yang saya katakan tadi, kita misalnya menerapkan pendidikan karakter, mereka ini yang sangat antusias sekali ini dalam melaksanakan pendidikan karakter itu. Nah, kebetulan juga alhamdulillah sekarang pusat punya program guru penggerak juga. Jadi di Tulang Bawang Barat ada 2 macam. Jadi duluan kita malah. Duluan kita. Saya curiga mereka Bisa jadi. Ngadopsi kita. Perlu kebanggaan dan keberhasilan Iya. sendiri toh. Iya, bisa jadi itu. Jadi guru penggerak nasional namanya. Kita sudah punya juga itu. Iya. Karena mereka itu di dalam merekrutnya itu kan melalui beberapa tahap, katakanlah tes dan sebagainya lah. Iya. Sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Iya. Nah, itu guru penggerak yang ada kita miliki. Kemudian ada juga sekolah penggerak sekarang ini. Sekolah penggerak. Iya, nah ini kalau sekolah penggerak ini program dari pusat. Dari pusat ya. Tulang Bawang Barat masuk ke dalam angkatan ketiga dan mulai berlaku tahun ini. Untuk mulai semua berjalan. Sekolah? Iya, enggak, itu sangat ketat penyeleksiannya. Iya. Kalau di Tubaba mana itu yang masuk kategori? Kita baru 8 kalau nggak salah, 8 sekolah penggerak. Masuk di angkatan 3 baru 8 karena setiap kabupaten itu nggak banyak. Karena mulai dari kepala sekolahnya adalah kepala sekolah penggerak, sekolahnya juga harus memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. Oke. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan ke depan harapan kita semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak. Ya, dan semua yang kita lakukan di dunia pendidikan menjadi rujukan pusat untuk buat program nasional. Amin. Oke. Pak Sekretaris, terakhir nih, harapan jenengan ke depan terkait dengan sistem pendidikan di Tubaba, sehingga untuk mencapai Tubaba menuju pulang ke masa depan, kemudian menuju Tubaba yang lebih gemilang lagi seperti apa? Perspektifnya sebagai seorang sekretaris pendidikan. Ya, harapan kita kepada semua guru, kepala sekolah, pengawas, dan semua komponen-komponen yang terlibat dalam dunia pendidikan ini, mari kita bekerja keras, mari kita bahu-membahu membangun Tulang Bawang Barat ini, khususnya dalam dunia pendidikan dengan baik. Saya apresiasi sekali atas kepemimpinan kepala dinas kita ini yang sekarang sangat energik, sangat semangat begitu ya, yang luar biasa ya. Dibantu dengan kawan-kawan di masing-masing bidang, saya juga mengakui, saya apresiasi, kami sangat bahu-membahu, bekerja sama, kolaborasi, termasuk dengan para guru penggerak yang ada. Mudah-mudahanlah ke depan Kabupaten Tulang Bawang Barat ini dunia pendidikan akan lebih maju dan lebih unggul. Menjadi rujukan pusat. Iya. Terima kasih Pak Sekretaris. Oke, sama-sama. Untuk semua tenaga pengajar, mau itu honorer, mau P3K, mau mereka ASN, mari kita berikan satu salam yang cerah, salam cinta, seperti yang sudah pernah kita lakukan bersama dengan salam Tubaba.